pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Raja. Film yang dirilis pada tahun 1995 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Sanjay Kapoor, Paresh Rawal, Madhuri Dixit, Mukesh Khanna, Dalip Tahil, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang perjuangan dua insan yang saling jatuh cinta. Namun hubungan mereka ditentang oleh keluarganya karena dianggap berbeda kasta. Segala cara dilakukan agar mereka mendapat restu hingga terjadi pertumpahan darah. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang pria bernama Birju. Diketahui jika Birju sedang menggelar acara ulang tahun adiknya yang bernama Raja. Selama ini Raja dan Birju hanya tinggal berdua karena orang tua mereka sudah meninggal. Birju orang yang tajir melintir, namun dia tak pernah menyombongkan kekayaannya. Bahkan Birju mengundang orang-orang desa tempatnya dahulu dilahirkan. Tak lama kemudian anggota keluarga lain datang. Mereka adalah Rana beserta istrinya yang bernama Sumitra. Rana pun membawa adiknya yang bernama Viswa, beserta adik bungsu mereka yaitu Madu. Terlihat, Madu memberikan hadiah sepasang boneka kepada Raja. Madu berkata jika boneka itu melambangkan mereka yang selalu bersama. Pertemuan dua keluarga ini membentuk sebuah ikatan. Rana dan Birju membuat kesepakatan untuk menjodohkan adik mereka yaitu Raja dan Madu. Meskipun mereka masih kecil, namun kakak mereka berharap jika mereka akan berjodoh sampai dewasa. Birju pun memberikan simbolis kepada Rana yaitu sebuah cincin emas sebagai tanda sebuah ikatan perjodohan mereka. Tiba-tiba Birju mendapat kabar jika pabrik yang dia kelola mengalami kebakaran. Birju syok karena pabrik itu adalah ladang kekayaannya. Namun kini semua tinggal puing-puing yang tersisa. Birju yang sangat terpukul berharap keluarga Rana akan menenangkannya. Namun ternyata tidak. Rana malah mengembalikan cincin perjodohan itu dan memutuskan hubungan keluarga mereka. Rana berkata jika kini Birju sudah tak memiliki apa-apa. Dia tak mau mempunyai besan orang miskin, dan dia pun memisahkan Raja dan Madu. Raja menangis, tak mau Madu pergi. Raja terus mengejar Madu, dan Birju mencoba menghentikan Raja. Namun tiba-tiba sebuah mobil datang, dan langsung menabrak Birju beserta Raja. Saat itu, Raja terlempar, dan Birju terhempas ke dalam ruangan, lalu tersengat listrik dengan sangat parah. Raja hanya mengalami luka ringan di bagian kepala. Sementara itu, Birju masih selamat. Namun tragedi itu membuat beberapa syaraf di dalam tubuh Birju terganggu, sehingga Birju mengalami stroke dan gangguan mental. Birju mengamuk, dan Raja mencoba menenangkannya. Raja terbanting oleh Birju, dan dokter mengambil kesimpulan untuk memasukkan Birju ke rumah sakit jiwa. Raja sangat sedih dan ditenangkan oleh bibinya yang bernama Kaki. Seorang dokter yang bernama Pratap mencoba memberikan penjelasan kepada Raja jika Birju harus dirujuk ke rumah sakit jiwa. Awalnya Raja tak mau karena Birjulah satu-satunya orang yang selalu bersamanya. Namun Raja mengerti jika itu semua demi kesembuhan kakaknya. Raja mencoba berkomunikasi dengan Birju dan berkata jika dia akan terus bersamanya. Raja menjelaskan jika Birju akan mendapatkan perawatan di rumah sakit yang lebih bagus. Saat itu Birju menuruti perkataan Raja. Namun saat dia akan pergi, Birju melihat Raja tak ada bersamanya. Birju melompat dari ambulan dan langsung menghampiri Raja. Birju
berkata jika dia tak mau pergi tanpa raja. Saat itu, Dokter Pratap merasa iba dan mengizinkan raja untuk merawat Birju. Setelah itu, Birju dan raja kembali ke desa dan tinggal di sana bersama orang-orang yang selalu mengasihaninya. Raja merawat Birju dengan baik dan penuh kasih sayang. Dia pun mencoba memulihkan mental Birju dengan kebersamaan mereka. 15 tahun kemudian, raja tumbuh menjadi pria tampan. Mental Birju pun pulih, meskipun kini tubuhnya tak bisa kembali sempurna. Bahkan Dokter Pratap menjadi akrab dengan Raja dan Birju. Pratap merasa bangga karena selama ini Raja mampu merawat Birju dengan baik. Scene pun berpindah. Kini Madu tumbuh menjadi gadis cantik. Penampilannya yang sangat seksi selalu menarik perhatian beberapa pria hidung belang. Saat itu, Madu janjian bersama teman-temannya di sebuah kafe. Tak lama kemudian, ada seorang pria bernama Tiku. Saat itu, Tiku tak sengaja bertabrakan dengan seorang pelayan yang membuat bajunya basah karena ketumpahan minuman. Namun saat itu, Tiku tak marah dan memaafkan pelayan tersebut. Madu memperhatikannya dan berkata jika pria itu sangat baik hati karena bisa mengendalikan emosinya. Teman Madu yang bernama Nisa menjelaskan jika Tiku dikenal sebagai pria someah dan tak pernah marah kepada siapapun. Saat itu, Madu merasa tertantang dan membuat sebuah taruhan jika dia bisa membuat Tiku marah bahkan sampai menjadi gila. Teman-temannya lalu bertaruh masing-masing sebesar 2 juta rupiah. Madu memulai aksinya dan mendekati Tiku. Madu berbincang kepada Tiku dan berkata jika dia ingin menanyakan sesuatu kepada Tiku. Saat itu, Tiku masih sabar menunggu pertanyaan Madu. Namun Madu mengulur waktu sehingga Tiku kehabisan kesabaran. Dan dia pun marah besar seperti orang gila. Setelah memenangkan taruhan, kini giliran Nisa membuat tantangan kepada Madu. Nisa berkata jika dia bisa memasukkan sebuah benda ke dalam gelas seorang pelanggan di sana. Madu tak yakin Nisa bisa melakukannya dan menerima tantangan Nisa. Namun Nisa mampu membuktikan tantangannya dan Madu mendapatkan hukumannya. Nisa berkata jika Madu harus mencium seorang pelanggan yang datang ke sana. Madu pun menyetujuinya. Namun ternyata yang datang ke kafe itu adalah seorang pria tua kecentilan. Madu ketakutan setengah mati, namun dia tak mau menyerah. Madu berniat menghampiri pria tua itu untuk menciumnya. Madu melangkah maju dan menutup matanya. Secara kebetulan, Raja datang dan secara tak sadar, Madu langsung menciumnya. Raja marah dan menegur Madu. Raja berkata jika seorang pria tak boleh sembarangan mencium pria yang bukan pasangannya. Namun Madu hanya terdiam dan terus menatap Raja. Pertemuan pertamanya dengan Raja membuat Madu jatuh cinta. Dia kesuat-suat dan terus memikirkan sosok Raja. Keesokan harinya, Madu dan teman-temannya kembali ke kafe. Madu berharap jika dia akan bertemu dengan Raja dan mengutarakan cintanya. Nisa tak yakin jika Raja akan menerima cinta Madu. Namun Madu tetap yakin. Nisa mengajak taruhan, tapi Madu tak mau karena dia benar-benar mencintai Raja. Nisa berkata jika itu alasan Madu, bilang saja Madu tak bisa mendapatkan cinta Raja. Madu kesal dan kembali bertaruh sebesar 1 juta rupiah untuk cinta Raja. Tak lama kemudian, Madu melihat Raja melintasi kafe. Madu mencoba mengejarnya, namun dia dihentikan oleh Tiku. Di sana, Tiku masih penasaran mengenai pertanyaan Madu. Tiku berkata jika dia kabur dari rumah sakit jiwa demi menemui Madu. Namun Madu kembali menipunya dan lanjut mencari Raja. Ternyata Raja berada di halte bus. Madu mencoba mendekatinya dan meminta maaf atas kecerobohannya kemarin. Madu berkata jika perkataan Raja memang benar, jika seorang wanita hanya boleh mencium pasangannya. Madu merayu Raja dan berkata jika dia telah menemukan kekasihnya yaitu Raja. Namun Raja merasa tak tertarik kepada Madu. Saat itu, Madu kesal dan membeberkan jika dia adalah anak orang kaya dan mempunyai kakak bernama Rana dan Viswa.
Hal itu membuat raja terkejut dan mengetahui jika madu yang dia lihat saat ini adalah teman masa kecilnya. अरे वाह राजा और रानी. Raja pun luluh dan langsung mencium kening madu. Cerita pun berpindah. Terlihat Rana dan Viswa sedang berbincang dengan tamunya. Dia adalah Abhishek dan pamannya yaitu Banwar. Diketahui jika Abhishek akan dijodohkan dengan Madu. Tak lama kemudian, Madu datang bersama Sumitra. Rana lalu memperkenalkan Madu kepada tamunya. Rana berkata jika Abhishek adalah calon tunangan Madu. Namun Madu merasa tak tertarik. Madu berkata kepada Sumitra jika dia sudah memiliki kekasih dan akan bertemu sore ini. Sementara itu, Nisa mendatangi Raja dan berkata jika Madu tak sungguh-sungguh mencintai Raja. Nisa menjelaskan jika semua ini adalah sandiwara karena mereka sedang bertaruh sejumlah uang. Raja tak percaya dengan perkataan Madu dan ingin membuktikannya sendiri. Saat itu, Madu dan teman-temannya kembali berkumpul. Nisa memberikan uang taruhannya kepada Madu karena Madu berhasil mendapatkan Raja. Raja tak menyangka dan langsung memarahi Madu. Raja berkata jika dia tak akan lagi mempercayai Madu. Raja, Raja. Madu tak kehabisan akal dan menjebak Raja agar mau memaafkannya. Raja kekeh tak mau dan rela dituduh sebagai pencuri, lalu ditangkap oleh polisi. Teman-teman Madu malah menyalahkannya dan berkata jika saat ini Raja akan benar-benar membenci Madu. Namun Madu masih memiliki ide. Dia mencari tempat tinggal Raja dan bertemu dengan Birju dan para tetangganya. Madu berkata jika dia telah dinodai oleh Raja dan minta pertanggungjawaban agar Raja mau menikahinya. Tak lama kemudian Raja datang. Semua orang marah kepada Raja. Namun Raja mengira semua orang marah karena mengetahui jika dirinya masuk penjara. Raja terus menjelaskan kronologinya dan meyakinkan mereka semua jika dalam masalah ini Raja telah dijebak oleh Madu. Setelah itu, Madu muncul dan mengakui jika dia telah berbohong. Madu berkata jika itu semua adalah usahanya untuk mendapatkan Raja. Namun Raja kembali menolak Madu dan mengusirnya. Madu kecewa dan hanya bisa menangis. Birju lalu menghampiri Madu dan menenangkannya. Birju tahu jika Madu sangat tulus mencintai Raja. Birju berkata jika dia akan membantu Madu agar Raja mau menerima Madu. Birju membuat sandiwara seolah-olah penyakit jiwanya kambuh. Raja lalu mencari tahu penyebabnya. Kaki berkata jika pagi tadi Birju mengeluh sakit perut dan bibinya memberikan obat kepadanya. Namun Birju malah menghabiskan obat itu sekaligus, sehingga Birju kehilangan kendali. Setelah itu, Raja melabrak wanita yang telah memberikan obat itu kepada Birju, seorang wanita sehat yang mengaku sebagai bibinya Kaki. Padahal dia adalah Madu yang sedang menyamar. Di sana, Madu berkata jika obat yang bisa menyembuhkan Birju adalah sebuah tanaman yang berada di dalam hutan. Tanpa berbasa-basi, Raja pun meminta wanita itu untuk mengantarnya ke dalam hutan. Namun sesampainya di hutan, mereka dihadang oleh warga asli yang tinggal di sana. Mereka hendak ditangkap, namun Madu melawan. Setelah itu, warga hutan berniat membunuh Madu. Namun senjata itu bukannya membuat Madu tewas, dan malah mengempeskan balon yang ada di tubuh Madu. Hal itu membuat penduduk hutan kocar-kacir ketakutan. Setelah itu, Raja baru menyadari jika dia adalah Madu. Raja marah dan tak sengaja mengempeskan ban mobilnya. Namun di sana Raja melihat sebuah gudang dan mencoba mencari sesuatu yang bisa dia gunakan. Madu terus saja mepet kepada Raja yang membuat Raja naik darah. Raja berkata, jika Madu benar-benar mencintai Raja, maka dia harus mau tidur bersama Raja. Namun Madu menolak ajakan Raja. Penolakan Madu membuat Raja yakin jika perasaan Madu hanyalah sebuah sandiwara. Madu semakin sedih, lalu dia pun berkata, jika memang itu yang Raja mau, maka dia rela memberikan tubuhnya untuk Raja sebagai bukti cintanya. Raja terkejut dan meminta maaf kepada Madu.
Raja berkata jika dia hanya ingin menguji perasaan Madu. Raja lalu memperlihatkan foto mereka sewaktu kecil dulu, dan kini Madu sadar jika dia adalah Raja, teman masa kecilnya. Raja dan Madu lalu mendatangi Birju dan menceritakan semuanya. Birju merasa terharu karena kini mereka benar-benar dipersatukan kembali. Namun Birju sangat khawatir karena dia tahu jika kedua kakak Madu takkan pernah memberikan restu kepada mereka. Lalu Birju berkata jika dia akan mendatangi Rana dan Viswa untuk membicarakan perjodohan mereka. Singkat cerita, Birju dan Raja mendatangi kediaman Rana. Namun di sana Rana dan Viswa menolak kedatangan mereka. Apalagi saat itu mereka tahu bahwa Madu menjalin asmara bersama Raja. Birju pun terus meyakinkan Rana dan memintanya untuk kembali membuat kesepakatan pernikahan. Namun Rana tak mau dan malah menghina Birju. Rana berkata kepada Madu jika dia akan menggelar pertunangan Madu bersama Abhishek esok hari. Keesokan harinya pertunangan pun digelar. Namun Madu muncul bersama Raja. Madu berkata jika dia hanya akan bertunangan dengan Raja. Viswa marah dan mengancam akan menembak Raja. Namun Madu menghalanginya. Setelah itu, Viswa melampiaskan tembakannya pada benda-benda yang terbuat dari kaca. Lalu dia pun menantang Raja. Jika Raja mampu melewati pecahan kaca itu tanpa alas kaki, maka dia akan mempertimbangkan keputusannya. Raja merasa tertantang dan menjalankan tantangan Viswa. Setelah beberapa langkah, Raja ambruk. Semua orang mentertawakannya. Namun hal itu membuat Raja emosi dan kembali bangkit untuk melanjutkan langkahnya. Sampai akhirnya Raja berhasil melewati pecahan kaca itu. Namun Rana menghajarnya dan menyuruh anak buahnya untuk mengembalikan Raja ke desanya. Birju murka lalu mendatangi Rana dan Viswa. Birju menghajar Viswa, namun Rana menghubungi kantor polisi dan menyuruhnya untuk menangkap Birju. Rana menyuap Inspektur Ladusing agar tak akan pernah membebaskan Birju. Namun hal itu diketahui oleh para tetangga Birju dan mereka menyamar sebagai anggota KPK. Namun penyamaran mereka terbongkar karena tiba-tiba anggota KPK yang sesungguhnya tiba di sana. Mereka tak kehabisan akal dan membalikan fakta seolah-olah Ladusing meminta bayaran untuk membebaskan Birju. KPK menegur Ladusing dan mengembalikan uang itu kepada Birju, lalu membebaskannya. Thank you, sir. Chalo bhai log. Thank you, sir. Suatu hari, Birju kembali ke rumah Rana. Di sana, Birju memberikan sebuah undangan pernikahan. Ternyata, itu acara pernikahan Madu dan Raja. Rana marah dan mengacungkan senjata kepada Birju. Namun Paman Abhishek menghentikannya. Dia berkata, jika Birju mati, maka Rana akan dipenjara, sehingga Raja bisa dengan mudah menikahi Madu. Birju berkata, jika pernikahan Madu dan Raja akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Setelah itu, Paman Abhishek memberikan pilihan, jika dia akan membawa Madu pergi ke bungalow miliknya, dan dia akan menikahkannya bersama Abhishek secepat mungkin. Hal itu diketahui oleh Sumitra dan langsung memberitahukannya kepada Raja. Viswa beserta Abhishek dan pamannya membawa Madu menggunakan bis. Namun Raja datang dan menghadang mereka. Raja melempar Viswa keluar dan secara tak sengaja Abhishek mendagor sirah Pasupir hingga pingsan. Bis mereka melaju tak terkendali dan berhenti di tepi jurang. Raja berhasil menyelamatkan Madu dan membiarkan Abhishek dan pamannya terjebak di dalam bis. Setelah itu, Madu dan Raja menggelar acara pernikahan di kantor KUA. Namun Rana datang. Di sana Rana berkata jika tujuannya bukan untuk menentang pernikahan mereka. Rana menjelaskan jika Madu adalah adik perempuan satu-satunya dan dia ingin jika pernikahan mereka digelar dengan sangat mewah di rumahnya. Rana meminta izin kepada Birju agar Raja mau tinggal di rumahnya bersama Madu.
Birju pun dengan senang hati menyetujuinya. Namun ternyata semua itu hanyalah akal-akalan Rana untuk menjebak raja. Rana berkata jika dia akan membuat raja dan Birju hancur. अब देखो मैं वार कैसे करता। Suatu hari, Rana memberikan proyeknya kepada raja. Rana berkata jika raja hanya perlu pergi selama 2 hari untuk menyelesaikan pekerjaannya. Awalnya raja menolak karena dia tak mau meninggalkan Madu, terlebih karena tak ada yang bisa menjaga Birju. Namun Rana berkata, selama raja pergi, Birju akan tinggal di rumahnya dan Madu akan selalu menjaganya. जाओ जाने की तैयारी करो। जाओ ले जाओ इसे। चलो राजा। Malam harinya, Rana dan Viswa mendatangkan seorang pria bernama Natwar. Di sana, mereka memerintahkan Natwar untuk menjebak Birju dalam kasus percobaan pemerkosaan terhadap Madu. Namun rencana mereka diketahui oleh Sumitra. Rana takut jika Sumitra akan membocorkan rencananya, sehingga Rana mengancam Sumitra agar tutup mulut. Jika tidak, maka dia akan menceraikannya. Saat itu Madu sedang tertidur. Tiba-tiba Natwar datang dan mengejutkan Madu. Dalam keadaan kamar yang gelap, Natwar mengakui jika dirinya adalah Birju dan langsung mencoba memperkaos Madu. Teriakan Madu membangunkan Birju dan langsung mendatangi kamar Madu. Saat Natwar kabur, Rana dan Viswa datang seolah-olah memergoki Birju. Madu yang percaya bahwa pelakunya adalah Birju langsung meminta perlindungan kepada kakaknya. Birju terpojok dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Singkat cerita, raja tiba setelah menyelesaikan pekerjaannya. Raja membawakan beberapa oleh-oleh untuk Madu dan kakaknya. Raja lalu menanyakan keberadaan Birju. Namun Rana menjelaskan bahwa Birju telah dikirim ke rumah sakit jiwa karena mencoba memperkaos Madu. Raja tak percaya jika kakaknya melakukan perbuatan seperti itu. Namun Madu meyakinkan Raja jika dia telah menjadi korban kakaknya. Saat itu, Madu memberikan pilihan kepada Raja antara dirinya dan Birju. Namun Raja berkata jika cintanya kepada Birju lebih besar daripada Madu. Raja pergi meninggalkan Madu dan menyusul Birju ke rumah sakit jiwa. Suatu hari, Sumitra meyakinkan dirinya dan mendatangi Raja untuk membeberkan semua kejahatan Rana dan Viswa. Sumitra memberitahukan jika Rana membayar Natwar untuk menjebak Birju. Setelah mendengar pengakuan dari Sumitra, Raja mencari keberadaan Natwar dan berniat menyeretnya ke kantor polisi. Namun hal itu diketahui oleh Viswa yang kebetulan sedang berbincang di telepon bersama Natwar. Saat di perjalanan, mereka dihadang oleh anak buah Viswa. Mobil yang Raja tumpangi ditabrak, sehingga Raja terluka parah dan Natwar tewas seketika. Birju lalu mendatangi rumah Madu untuk memberitahukan kondisi Raja. Namun Madu menolaknya dan berkata jika dia tak ingin menemui Raja. Birju sangat sedih karena penolakan ini dan pergi dengan kekecewaan. Namun tiba-tiba Sumitra datang lalu bertepuk tangan. Sumitra berkata jika Rana dan Viswa adalah iblis karena telah menyakiti orang-orang yang tak bersalah. Di sana Sumitra berniat untuk membeberkan semuanya kepada Madu. Namun Rana menghentikannya. Rana kembali mengingatkan Sumitra mengenai ancamannya. Namun Sumitra bersikap tegas dan menyerahkan Mangalsutra miliknya kepada Rana. इस बंधन से मुक्त करती हूँ। Setelah itu, Sumitra menjelaskan semuanya kepada Madu. Hal itu membuat Madu terkejut dan tak percaya jika kedua kakaknya tega melakukan itu kepadanya. Madu berniat menyusul Raja, namun dihadang oleh Viswa. Tak disangka, Rana menghentikan Viswa dan berkata jika dia telah menyadari sesuatu, bahwa perlakuan Sumitra memberikannya hidayah. Rana menyuruh Viswa untuk melepaskan Madu, namun Viswa tak mau, lalu menembak Rana. Setelah itu, Viswa menyiksa Madu dan berniat membakar tubuhnya. Namun tiba-tiba Raja datang. Raja menghajar Viswa dan menempatkannya di sebuah kolam.
Raja membuat lingkaran api untuk memblokir Piswa. Birju datang dan berkata, jika hari ini adalah tanggal 25 Desember, hari yang sudah ditetapkan sebagai pernikahan Raja dan Madu. Birju menyuruh Raja melangsungkan upacara pernikahan dengan mengelilingi lingkaran api itu. Tiba-tiba, Rana mendekati dan membantu mengikatkan sari milik Madu. Setelah upacara selesai, Birju memadamkan api itu. Dan Piswa memohon ampun kepada mereka semua, lalu menyetujui hubungan Madu dan Raja, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Raja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.